Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Apriliani dari kelompok 7 dengan NPM 1921030449 dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2 dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata dhaifun yang berarti lemah, lawan dari kata gawi yang berarti kuat, sedangkan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Hadis dhaif tersebut juga hadis mardud atau ditolak. Hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi. Menurut Imam An-Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Contoh hadis dhaif yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi atau pada seorang wanita dari jalan belakang atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang dhaif yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai dhaif oleh para ulama. Selanjutnya ada kriteria hadis dhaif. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dhaif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Para hadis dhaif terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatian dari para ahli hadis dapat menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukumnya sebagai hadis dhaif. Secara ringkas, kriteria hadis dapat dijelaskan. Yang pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, periwayatnya tidak adil. Yang ketiga, periwayatnya tidak dabit. Yang keempat, mengandung syadz atau kejanggalan. Yang kelima, mengandung ilat atau cacat. Selanjutnya ada macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, dilihat dari sisi sanad. Dari sisi sanad terdapat beberapa hadis. Yang pertama, hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis munkati. Yang ketiga, hadis mudal. Yang keempat, hadis mursal. Dan yang kelima, hadis madalas. Kedua, dilihat dari segi perawi hadis. Yang pertama, hadis matruk. Yang kedua, hadis munkar. Ketiga, hadis mudraj. Keempat, hadis maklub. Kelima, hadis mudtarib. Keenam, hadis musahaf. Ketujuh, hadis muharraf. Ketiga, dilihat dari sisi kejanggalan dan kecacatan. Yang pertama, hadis syadz. Yang kedua, ada hadis mu'allal. Yang keempat, dilihat dari sisi matan. Yang pertama, hadis mauquf. Kedua, hadis maqtu. Selanjutnya ada kehujahan hadis dhaif. Ibnu Hajar Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal. Ibnu Hajar memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif tidak keterlaluan. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis dhaif yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah tidak dapat dijadikan hujah meskipun untuk keutamaan amal. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan atau sahih dan hasan. Ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengiktikatkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi bertujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka. Hadis dhaif itu ulama membagi menjadi 2. Pertama, yang mesti ditolak, dan kedua, yang tidak mesti ditolak. Dengan kata lain, yaitu ada yang sangat lemah dan ada juga yang lemahnya ringan. Tentang yang sangat lemah ini tidak ada perselisihan dan menolaknya. Sedangkan yang lemahnya ringan, ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja.
pertama ada fadlailul amal, keutamaan dari beberapa amal, yakni hadis-hadis yang menerangkan keutamaan suatu amal. Yang kedua ada kisah-kisah, cerita-cerita, yakni hadis-hadis yang berisi cerita-cerita. Yang ketiga ada juhud, tidak suka kepada Tuhan, yakni hadis-hadis yang mengandung supaya manusia benci kepada dunia. Yang keempat ada targhib, menggemarkan, yakni hadis-hadis yang mengandung penggemaran supaya orang suka mengerjakan suatu amal. Yang kelima ada ganjaran, yakni hadis-hadis yang menjamin ganjaran bagi suatu amal. Yang keenam ada siksaan, yakni hadis-hadis yang menerangkan kalau orang mengerjakan amal ini atau amal itu. Ketujuh ada akhlak, yakni hadis-hadis yang mengandung kemuliaan akhlak atau sopan santun. Kedelapan ada peperangan, hadis yang berisi tentang cerita-cerita peperangan. Yang kesembilan ada zikir-zikir, yakni hadis yang berisi tentang zikir-zikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.